sebagai persekutuan, bukan sekedar kumpul-kumpul doang, jadi pasti ada ibadahnya. Jadi ibadah kita pada sore hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Aris Yagian, terus liturgosnya adalah Kacido, dan pembaca Alkitabnya adalah Gotri, dan petugas lainnya yang masih banyak lagi. Oke, selamat beribadah teman-teman semua. Oke, selamat sore teman-teman. Selamat sore juga untuk Pendeta Aris Yagian yang sudah bergabung bersama kami. Kita akan segera memulai ibadah pada sore hari ini. Sebelum memulai ibadah, dipersilakan teman-teman untuk mengambil saat teduh. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membacakannya secara berbalasan. Bersorak-soraklah, hai seluruh bumi, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Hatiku sedikit telah aku bangun persiapan hidung. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Dengan gambus aku membangun fajar, dengan kecil aku bersyukur pada Tuhan di antara bangsa-bangsa, menceritakan kemuliaannya kepada suku-suku bangsa. Penuhilah pelatarannya dengan nyanyian syukur, isilah baitnya dengan pujian, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya turun-menurun. Kasihnya sampai ke langit dan kesetiaannya sampai ke awan-awan. Kemuliaan Tuhan mengatasi seluruh bumi. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, Bapa dari segala makhluk. Kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 164, bait pertama, terpujilah Allah, hikmatnya besar. Kasihnya, bukunya cuma seni.
Oke teman-teman, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, untuk mengucap syukur atas berkat yang boleh kami rasakan sampai pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada setiap kami untuk berkumpul di Zoom meeting ini untuk mengadakan ibadah awal tahun. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada kami dalam mendengarkan firman-Mu. Engkau mau menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Engkau juga mau menyertai pelayan firman kami, Pendeta Aris Yagian, dalam menyampaikannya, Bapak. Biarlah hati kami dipenuhi Roh Kudus dalam mendengarkan setiap perkataan-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, kita akan membaca Mazmur Berbalasan yang terambil dari Mazmur 43, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Mazmur 43, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kita akan membaca secara berbalasan. Ayat yang tercetak ke dalam akan saya bacakan, dan ayat yang tercetak keluar akan teman-teman bacakan. Ya. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab Engkau Allah tempat pengungsianku. Mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabut Di bawah impitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang. Supaya aku dituntun. Dan di bawah Hidupmu yang kudus. Dan ke tempat kediaman. maka aku dapat pergi ke mezbah Allah. Menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Dan bersyukur kepadamu kepadamu dan kecapi. Ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah pada Allah, sebab aku bersyukur bersyukur lagi padanya. Penolongku dan Allahku. Kita akan bernyanyi dari PKJ 15, Kusiapkan hatiku Tuhan.
Oke teman-teman, maaf tadi ada kesalahan teknis reconnecting. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Kepada Pendeta Aris Siagian dipersilahkan. Oke, teman-teman sekalian, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Allah di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dalam persekutuan ini juga kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Allah, biarlah Roh-Mu yang kudus boleh menguasai hati dan pikiran kami, menolong kami untuk bisa memahami kebenaran firman-Mu dan juga menolong kami ketika kami bertekad bersama hidup sebagai pelaku firman Tuhan. Pakai hamba-Mu ini ya Tuhan, di tengah keterbatasannya, juga di tengah segala keterbatasan kami melalui media yang ada, supaya pesan firman-Mu tetap dapat diterima dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman sekalian, bacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh rekan kita terambil dari Yohanes 9 ayat 18 sampai 23. Yohanes 9 ayat 18 sampai 23 yang mengatakan, tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Demikian pembacaan Alkitab yang melandasi perenungan kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengar firman Allah, juga memeliharanya dalam hidup kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya teman-teman sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya juga untuk boleh berbagi screen ya. Bolehkah gantian share screen-nya? Oke. Teman-teman sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab yang melandasi perenungan kita tadi sudah dibacakan dari Yohanes 9 ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Ada sebuah potongan kisah, sebetulnya sebuah cuplikan kisah kalau kita baca secara utuh dari ayat 1 sampai dengan ayat 41, sebuah peristiwa ketika Yesus juga mengadakan mujizat, dia menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya, dan dalam perjalanannya ketika orang itu sudah disembuhkan, ada pertanyaan yang kemudian keluar dari orang-orang Farisi, dari orang-orang Yahudi yang mau mempertanyakan, tapi sebetulnya bukan cuma mau mempertanyakan, ingin mempermasalahkan Yesus, karena sesuatu yang sebetulnya menjadi pantangan yang dilakukan oleh Yesus menurut tradisi orang-orang Yahudi yang memegang tradisi Taurat begitu kuat. Namun izinkan saya teman-teman sekalian mengawali perenungan kita di sore hari ini dengan mengingat kembali sebuah kisah di balik sebuah lagu. Kalau kita ingat kisah di balik lagu Amazing Grace yang juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ada di Kidung Jemaat, teman-teman bisa cek syairnya, ajaib besar anugerah. Ini ada syair lagu yang sebetulnya lahir dari sebuah refleksi iman yang sangat luar biasa. Apa saya bilang luar biasa, teman-teman sekalian? Karena ini lahir dari refleksi iman berdasarkan sebuah pengalaman hidup yang rasanya memberi sebuah perspektif baru dalam kehidupan sang penulis syair lagu ini. Sang penulis syair lagunya adalah John Newton. Dia lahir sebagai seorang yang berkecukupan karena ia bersama dengan ayahnya itu bekerja di kapal yang isinya, yang kerjaannya selalu mengangkut budak-budak dari Afrika untuk kemudian dibeli, dijual di Eropa. Jadi dia terbiasa hidup dengan kenyataan demikian, sampai akhirnya dia juga punya posisi penting dalam proses itu. Dia menyaksikan secara langsung apa yang terjadi pada orang-orang, para kaum budak dari Afrika yang biasa dijual di Eropa. Dan dia sudah terbiasa, bahkan dia juga menjadi orang yang kaya secara finansial karena pekerjaannya itu. Karena apa? Karena yang ada di perspektif dia,
yang ada di benak dia, yang selama ini dia pahami bahwa ya itu hal yang sangat lumrah, itu hal yang sangat wajar. Orang-orang budak-budak dari Afrika itu memang bisa dijual, bisa dibeli, kan begitu. Dan rasanya itu biasa sekali, tanpa kemudian mempertimbangkan atau melihat mereka itu juga manusia yang punya harkat, yang punya martabat. Tapi ternyata itu tidak bisa dilihat oleh seorang John Newton dalam perjalanan hidupnya. Sampai pada sebuah pengalaman iman yang kemudian mengubahkan hidupnya, mengubahkan perspektif cara pandangnya, bahwa kemudian dia melihat bahwa nggak bisa ini terus-terusan terjadi. Ada pengalaman hidup yang dia alami, yang kemudian membuat dia tersadar bahwa yang begini tuh nggak boleh terus-terusan dilakukan. Tuhan telah menegur dia lewat berbagai peristiwa dalam kehidupan yang kemudian mengubahkan kembali cara pandangnya untuk melihat bahwa oke, orang-orang yang selama ini saya jual, yang selama ini saya angkut lewat kapal yang saya bawa ini adalah manusia juga. Sampai akhirnya kemudian memutuskan untuk tidak melakukan pekerjaan itu lagi, untuk tidak lagi kemudian menganggap bahwa orang-orang Afrika itu adalah budak yang bisa dijual, bisa dibeli, dan itu sudah lenyap dalam cara pikirnya, dan kemudian dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan secara khusus lewat panggilannya menjadi seorang pendeta. Sehingga pada akhir hidupnya, sampai akhir hayatnya, teman-teman sekalian, John Newton dikenal sebagai seorang pendeta. Dan dia kemudian mencoba menulis sebuah syair berdasarkan refleksi pengalaman hidupnya, yang selama ini seolah-olah menurut dia, saya melihat, namun saya buta. Makanya dalam syair lagunya, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Anugerah Allah yang begitu luar biasa, yang begitu dia rasakan di dalam hidupnya, yang betul-betul menyelamatkan dia. Dia kemudian menyadari bahwa dia dulu adalah seorang yang hilang, tapi kemudian ditemukan kembali oleh Allah. Dia menyadari bahwa dulu itu saya buta. Buta bukan secara fisik. Dulu saya adalah seorang yang buta, namun sekarang saya bisa melihat. Ada sesuatu yang bisa dia lihat bahwa ternyata Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, termasuk bagi dirinya sendiri. Jadi ada catatan khusus di sini teman-teman sekalian dalam syair lagu yang dia bilang, "Was blind, but now I see." Dulu aku buta, sekarang aku melihat. Karena dia pernah mengalami sebuah perjalanan dalam hidup bahwa dia seorang yang melihat. Dia bisa melihat segala sesuatu, tetapi sesungguhnya adalah seorang yang buta. Melihat, tapi seakan-akan buta. Nah, teman-teman sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang sama. Sejujurnya mewarnai bacaan Alkitab yang melandasi perenungan kita di sore hari ini. Jadi kira-kira apa yang dialami ini, apa yang dialami oleh John Newton ini kira-kira konteksnya mirip-mirip sedikit dengan apa yang terjadi dalam bacaan Injil yang tadi dibacakan bagi setiap kita. Kita tahu bersama teman-teman sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa dalam menjalankan misinya itu Yesus mendapatkan tantangan yang cukup besar. Tantangan khususnya dari orang-orang Yahudi, dan di dalamnya ada orang-orang dari kaum Farisi yang begitu menyangkali kemesiasan Yesus. Orang-orang Farisi ini kan orang-orang yang sangat fanatik sekali untuk urusan agama. Bahkan mereka ini punya tempat yang khusus dalam struktur keagamaan orang-orang Yahudi. Dan kalau kita tahu, Rasul Paulus juga dulu kan latar belakangnya adalah seorang Yahudi dari kalangan Farisi juga. Jadi ini orang-orang yang sangat saklek, orang-orang yang kalau dalam bahasanya kita, teman-teman sekalian, yang sangat menjaga syariat, hukum agama yang ada, yang betul-betul memegang teguh prinsip-prinsip hukum Yahudi yang ada. Dan jelas, karena itu yang mereka pegang, mereka juga kemudian menyangkali bahwa ketika Yesus berulang kali menyatakan atau mengatakan bahwa dirinya adalah seorang Mesias, mereka adalah orang yang paling nomor satu untuk menyangkal pernyataan Yesus tersebut. Tapi yang kemudian yang mewarnai bacaan Alkitab kita pada sore hari ini adalah sesuatu yang paling umum, yang sering kali, yang berkali-kali, bukan sekali, bukan satu-satunya, dialami Yesus dalam karya pelayanannya ketika dia menyatakan mujizat bagi banyak orang. Adalah sebuah konflik mengenai karya mujizat Yesus yang dilakukan di hari yang sebetulnya menjadi larangan bagi orang-orang Yahudi untuk melakukan aktivitas apapun, yaitu hari Sabat.
hari yang sangat kudus bagi orang Yahudi. Dan kita bersama-sama tahulah kalau dalam Taurat, misalnya dalam ke-10 firman, di perintah yang keempat kan dikatakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Karena apa? Mengingat kembali peristiwa ketika Allah berproses menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan dia kemudian beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya hari Sabat itu harus dipelihara, dipegang turun-temurun oleh orang-orang Yahudi. Di hari Sabat nggak boleh ngapa-ngapain, karena kita juga menggambarkan Allah yang beristirahat, manusia juga harus istirahat, manusia harus lari dari setiap aktivitas-aktivitas keseharian yang ada, dan benar-benar nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh ada pekerjaan yang membuat dia harus bergerak banyak, dan itu yang terjadi, itu yang dipegang oleh orang-orang Yahudi pada zaman Yesus, karena memang Yesus juga hidup dalam konteks kehidupan orang-orang Yahudi. Hari Sabat merupakan hari yang kudus bagi orang-orang Yahudi. Sehingga ketika Yesus melakukan mujizat di hari Sabat, nah ini yang kemudian jadi celah untuk mempersalahkan Yesus, yang kemudian dipakai oleh orang-orang Farisi untuk menyalahkan Yesus, bahwa Yesus melakukan sebuah pekerjaan, melakukan sebuah tindakan, bahkan tindakan yang sangat luar biasa yang dilakukan di hari yang menjadi larangan bagi setiap orang-orang Yahudi. Tapi dari sini sebetulnya teman-teman sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa memberikan sebuah penilaian. Kita bisa memberikan sebuah penilaian bahwa orang-orang Yahudi ini sesungguhnya mengalami sebuah apa yang disebut kebutaan spiritual. Kebutaan atau kebutaan rohani. Mereka tidak bisa melihat bahwa karya penyelamatan Allah, mereka tidak bisa melihat karya penyelamatan Allah yang luar biasa itu, tindakan Allah yang luar biasa melalui Yesus Kristus itu, karena mereka ditutupi. Karena mata mereka ditutupi oleh kebencian yang diselubungi dengan apa yang disebut aturan agama. Dan saya rasa teman-teman sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang demikian rasanya bukan hanya terjadi di zaman Yesus. Hal yang demikian pun bisa terjadi pada masa kita di sekarang, di saat-saat sekarang ini. Bahwa selalu ada momen yang kemudian menyadarkan kita ketika kita mau melakukan sesuatu, ternyata nggak boleh dilakukan karena ada aturan agama yang mungkin menjadi sebuah larangan yang terlanggar di sana. Kita bisa melihat dalam kisah ini, teman-teman sekalian, bahwa karya Allah dibatasi oleh formalitas religius yang kemudian mengesampingkan sio dan perasaan. Dan di sini yang kemudian menjadi kritik utama ketika kita melihat pola kehidupan orang-orang Yahudi pada zaman Yesus. Sehingga cinta kasih Allah pun sangat terbatas, tidak bisa dirasa oleh banyak orang, karena ternyata dibatasi oleh formalitas-formalitas religiusitas yang mengesampingkan rasio, akal, dan juga mengesampingkan perasaan. Karena bukankah beragama yang sehat, beragama juga yang harus memperhatikan aspek rasio dan juga aspek perasaan. Karena kalau beragama yang sehat, kalau orang bilang beragama, tetapi dua aspek ini dikesampingkan, tidak diperhatikan, ini bukan beragama namanya. Ini ngomongin tentang rambu-rambu lalu lintas, ini ngomongin tentang tata tertib semata-mata. Sementara ketika berbicara tentang beragama, dua hal ini juga tidak pernah kebaikan bagi setiap orang beragama. Ketika kita beragama, kita juga harus pakai rasio. Atau dalam bahasa kitanya, sorry ya teman-teman, bahasanya rada kasar. Kalau beragama juga pakai otak. Tapi kalau beragama juga pakai hati, gitu kan. Karena ini yang terjadi yang seharusnya mewarnai kehidupan orang beragama sampai dengan saat ini. Beragama bukan hanya diisi dengan aturan-aturan keagamaan, tetapi setiap aturan keagamaan boleh kok dilihat dalam kacamata rasio, masuk akal atau enggak. Boleh juga ditelaah dalam dimensi hati, urusan perasaan, kira-kira apa yang dilakukan ini berkenan nggak bagi orang-orang yang menerimanya? Dan ternyata hal demikian begitu diabaikan dalam bacaan kita ketika itu yang dilakukan oleh orang-orang Farisi kepada Tuhan Yesus saat mereka memperhatikan dan mengetahui sebetulnya secara langsung kejadian ketika ada orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mereka tetap berpegang pada apa yang dikatakan Yohanes 9 ayat 16. Nggak mungkin orang yang datang dari Tuhan itu nggak menghormati hari Sabat. Ini catatan yang mereka pakai, catatan yang dijadikan sebuah pembenaran.
Dan dari sini sebetulnya kita bisa melihat bersama-sama bahwa ternyata Taurat dimanipulasi untuk memelihara kebencian dan kekerasan. Maka ini menjadi catatan menarik bagi setiap kita ketika kita menjadi orang-orang beragama. Kalau beragama, orang bilang saya orang yang memegang teguh perintah agama, tapi masih memelihara kekerasan, masih menyebarkan ujaran kebencian, sebetulnya harus dipertanyakan, itu agama apa? Semua agama itu mengajarkan tentang cinta kasih, tentang kebaikan, tentang keteraturan, tapi kalau menyakiti orang lain, menyakiti sesama, perlu ditelaah kembali. Apa yang salah di dalamnya? Jadi kira-kira teman-teman sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini gambaran umumnya. Dari ketika kita membaca cuplikan Yohanes 9, ayat 18-23 yang melandasi perenungan kita. Kita melihat bersama-sama bahwa ada sebuah sikap yang kemudian mengesampingkan urusan rasio dan perasaan. Padahal ketika kita mau berbicara tentang beriman itu sendiri, bukankah yang namanya beriman itu sifatnya holistik? Nggak cuma ngomongin apa yang terjadi, tapi bisa ditelaah, tapi bisa dipikirkan, tapi bisa dirasa, tapi juga mungkin sesuatu yang rasanya masih misteri. Ada beberapa hal teman-teman sekalian dari bacaan kita pada sore hari ini yang menjadi catatan perenungan kita bersama sebagai anak-anak Tuhan yang mau merenungkan bagian Alkitab ini. Yang pertama, teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diajar bersama, diingatkan bersama melalui kisah ini bahwa cinta kasih Allah itu tidak bisa dibatasi oleh tembok-tembok aturan keagamaan, apapun agamanya. Sesaleh apapun kita, ada bagian yang sebetulnya tidak boleh menjadi batasan kita. Bahwa cinta kasih Allah itu nggak terbatas oleh tembok-tembok aturan yang mungkin dibuat oleh manusia itu sendiri. Agama mengatur, iya. Agama mengatur. Bahkan agama seringkali juga mengatur segala sesuatu sampai hal-hal yang sedetail apapun. Termasuk gereja juga punya aturan, begitu kan, aturannya bahkan detail. Tapi perlu diperhatikan bersama-sama sebagai seorang yang beragama, bahwa karya gerak Allah tidak pernah bisa dibatasi oleh siapapun, oleh apapun di dunia ini. Melalui apa yang dilakukan Yesus dalam tindakannya menyembuhkan orang buta di hari Sabat itu, Yesus mau bilang bahwa Tuhan itu di atas aturan yang ada. Kalau aturan-aturan agama yang ada dibuat untuk memuliakan Tuhan, tapi jangan pernah lupa, yang paling atas, yang paling utama itu Tuhannya, bukan aturannya. Ini yang mau Yesus, yang berulang kali Yesus tekankan dalam karya pelayanannya. Dia mau menegaskan juga bahwa Taurat itu ada, bukan untuk menghambat kebaikan Allah. Jangan sampai dengan alasan beribadah, alasan agama, kemudian karya kebaikan Allah yang mau Tuhan percayakan melalui diri kita ini kemudian terhambat. Oke, berkali-kali teman-teman sekalian, ini yang selalu saya katakan bagi teman-teman mahasiswa di tempat saya mengajar. Kebetulan saya mengajar di kampus yang sifatnya urusannya medis, teman-teman sekalian, di Akademi Keperawatan. Seringkali saya bilang kepada mereka, ini mumpung kalian masih sekolah, mumpung masih belajar, belum jadi perawat nantinya, tapi nanti saya kasih tahu dari sekarang, kalau engkau ketemu orang yang terkapar di jalanan karena kecelakaan misalnya, karena serangan jantung misalnya, tapi engkau, tapi kamu, tapi Anda lagi dalam perjalanan mau beribadah. Yang perlu engkau lakukan adalah tolong orang itu, bukan beribadah ke gerejanya. Dan saya berani ngomong itu, dan saya siap mempertanggungjawabkan pernyataan itu. Dalam perjalanan kita mau ke gereja, udah siap banget ke gereja dalam perjalanan sambil nyetir kah, atau enggak kah. Kemudian kita melihat ada orang yang serangan jantung, ada orang yang terkapar, yang membutuhkan pertolongan kita, dan memang nggak ada yang nolong. Terus yang harus saya lakukan apa? Tetap ke gereja atau nolong orang yang sakit itu, yang butuh pertolongan itu? Yang engkau lakukan adalah nolong orang yang sakit itu. Yang paling utama itu. Itulah ibadahmu. Itulah ibadah yang sejati. Jangan pakai dalih dengan bilang, oh sorry saya mau ke gereja, biarlah yang sakit, semoga yang lain bisa nolong. Udah jelas nggak ada yang nolong, kan begitu. Oh sorry saya mau ke gereja, urusan kayak gitu nanti. Makanya berulang kali juga saya suka, sorry teman-teman bahasanya, saya suka gedek sama organisasi-organisasi termasuk organisasi gereja. Kayak misalnya sekarang gitu kan, lagi ada bencana di mana-mana.
Kalau ada bencana yang harus dilakukan apa sih teman-teman? Turun tangan gitu kan. Turun tangan apa yang bisa dilakukan? Untuk meringankan orang-orang yang terkena bencana, untuk meringankan orang-orang yang terkena musibah. Oh iya, boleh. Tapi sorry, kita harus rapat dulu untuk menentukan segala sesuatunya. Lu rapat, yang kena musibah udah keburu mati. Kan gitu. Kadang-kalanya dalam urusan yang begini, teman-teman sekalian, yang perlu diperhatikan, walaupun bukan hanya satu-satunya yang harus jadi perhatian, yang harus diperhatikan bukan cuma persoalan aturan kita begini, tapi kita juga harus punya melihat dari aspek yang lain, urusan rasionalitas, pakai rasio, pakai pikiran, tapi juga pakai perasaan. Ketika dalam keadaan yang demikian urgennya, kemudian kamu baru mau bilang, ya udah kita rapat dulu. Rapatnya kapan? Rapatnya kita biasa cuman di hari Selasa, sementara sekarang udah hari Rabu. Jadi nunggu Selasa minggu depan baru kita rapat untuk bagaimana caranya ngumpulin biaya, ngumpulin sumbangan, melakukan sesuatu untuk meringankan beban orang lain yang kena musibah. Percaya teman-teman sekalian, baru panitianya terbentuk, hasil rapat, orang-orang yang harusnya ditolong udah nggak ada. Begitu. Kita diingatkan bersama-sama sebetulnya melalui kisah ini, bahwa cinta kasih Allah itu nggak pernah bisa dibatasi oleh tembok-tembok aturan keagamaan, termasuk aturan-aturan yang mengatur segala sesuatu yang ada, walaupun kita bersama-sama tetap percaya aturan itu selalu untuk mendatangkan kebaikan, dan aturan itu memang bukan untuk dilanggar. Tapi ada saatnya, kita harus melihat segala sesuatu yang memang harus dipikirkan dengan cepat, dengan tetap mengedepankan aspek rasio dan perasaan. Kira-kira ini yang pertama, teman-teman sekalian, yang mau Yesus ajarkan melalui perenungan kita, melalui bacaan kita pada sore hari ini, bahwa cinta kasih Allah tidak bisa dibatasi oleh tembok-tembok aturan keagamaan. Yang kedua, teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kisah ini juga kita belajar bersama bahwa cinta kasih Allah tidak hanya ditemukan dalam manisnya kehidupan. Seringkali kita hidup dalam sebuah pandangan, termasuk pandangan keagamaan, yang sifatnya itu terlalu dualistik. Sehat versus sakit, gitu kan. Kalau sehat, datangnya dari Tuhan. Kalau sakit, datangnya dari mana? Kalau kaya, itu berkat Tuhan. Terus kalau nggak kaya, itu berkat siapa? Sukses, datangnya dari Tuhan. Terus kalau kita hidupnya biasa-biasa aja, itu datangnya dari siapa? Dan seringkali kita hidup dalam pandangan dualistik demikian yang sejujurnya sudah harus secara perlahan kita tinggalkan. Hidup ini bukan cuma persoalan hitam atau putih kok. Ada banyak warna dalam hidup yang menjadi sebuah kekayaan, termasuk lewat bacaan yang kita baca pada sore hari ini. Kalau kita bandingkan pernyataan tersebut, teman-teman sekalian, kalau teman-teman buka di pasal yang sama, Yohanes 9, ayat 2 sampai ayat 3, saya bacakan untuk kita semua, dikatakan begini. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Karena mereka melihat orang yang buta sejak lahirnya. Rabi, siapakah yang berdosa? Orang ini sendiri yang buta atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Karena ada sebuah pandangan bahwa orang yang sakit dari sejak lahir, itu urusan kutukan. Itu yang dipegang oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Jawab Yesus di ayat yang ketiga. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ada sesuatu yang menarik. Yesus mau bilang, bukan salah dia, bukan salah orang tuanya. Tapi ada pekerjaan Allah yang mau dinyatakan lewat diri orang yang buta tersebut. Balik ngomongin sakit, teman-teman sekalian. Sakit itu kan punya berbagai latar belakang. Oleh karena itu, ketika orang sakit, kita jangan pernahlah cepat-cepat menyimpulkan sakitnya orang tersebut. Ada orang bilang, bisa nggak orang sakit karena dosa? Menurut teman-teman bisa atau enggak? Menurut teman-teman bisa atau enggak? Ada bilang, orang sakit karena dosa. Kalau dari pembacaan Alkitab sih, iya bisa orang sakit karena dosa. Tapi itu bukan satu-satunya alasan mengapa orang bisa sakit, kan? Paulus sakit, misalnya Rasul Paulus sakit sebagai sebuah bentuk upgrade iman yang Tuhan percayakan, supaya dia tetap terus berserah kepada Tuhan.
Ada orang yang sakit karena tua, ada nggak orang sakit karena tua? Ada. Karena kondisi fisiknya semakin tua semakin melemah, begitu kan? Dan itu manusiawi sekali. Ada orang yang sakit karena struktur fisik misalnya, atau orang sakit karena kecelakaan. Bisa jadi. Ada juga nggak orang sakit karena dibikin sendiri? Ada. Makan nggak tepat waktu gitu kan? Tidur nggak beraturan. Lagi COVID, disuruh jaga jarak. Malah pelukan terus. Ya sakit gitu kan? Disuruh menjauhkan diri dari kerumunan, malah berkerumunan, ya sakit. Dan kita berarti kan nggak bisa kemudian mengklaim bahwa orang sakit, kalau yang pertama tadi, hanya karena dosa saja. Hanya karena itu kuasa iblis yang berlaku atas dirinya, sehingga dia jadi sakit. Jangan setan yang disalahin, iblis yang disalahin, kita yang begadang, begitu kan. Kita bilang karena dosa, sementara kita sendiri yang bikin sakit. Karena sakit memang ada beberapa aspek. Bisa karena memang iblis atau karena dosa, bisa. Bisa sakit karena Tuhan mau menguji, bisa kayak Paulus tadi. Bisa sakit karena tua, bisa. Bisa sakit karena kecelakaan, bisa. Bisa sakit karena ulah sendiri, bisa. Ini aja udah ada 5 aspek, teman-teman sekalian. Tapi ada satu aspek lagi yang juga nggak boleh dilupakan melalui kisah Alkitab yang kita baca pada sore hari ini. Bisa juga orang sakit karena Tuhan mau dipermuliakan. Ini yang terjadi dalam perikop kita pada sore hari ini. Ini anak yang sakit, anak yang buta sejak lahirnya, tabrakan enggak, dikutuk juga enggak, salah orang tuanya juga enggak, kata Tuhan Yesus. Terus kenapa seolah-olah kita melihat Tuhan ini terkesannya, terdengar kayaknya kejam banget sih. Ingin dipermuliakan, tapi dalam sakit penyakit yang dialami manusia. Kan ini pertanyaan pentingnya, pertanyaan yang bahkan rasanya sangat teologis sekali. Kok Tuhan kejam banget? Pengen dia dipermuliakan, tetapi melalui cara supaya orang sakit dulu. Melalui orang sakit dulu. Mari kita jujur, teman-teman sekalian. Kita jujur. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita, banyak orang yang lahir dengan disabilitas. Banyak orang lahir dengan disabilitas yang justru membuat kita tercengang. Karena semangat mereka itu lebih hebat daripada semangatnya kita. Ada orang lahir dengan berbagai kekurangan fisik dalam hidupnya, tapi kualitas hidupnya jauh lebih baik, jujur ya, dibanding kualitas hidup kita. Apa yang biasa kita lakukan? Kita bilangkan, Tuhan luar biasa banget. Dia yang hidupnya terbatas, bahkan berkekurangan, tapi kok bisa punya semangat seluar biasa itu, bahkan bisa menginspirasi banyak orang, termasuk menginspirasi saya. Dan dari sini dan dari perikop ini kita belajar bersama-sama bahwa tanda bahwa Allah mengasihi kita itu memang tidak terbatas hanya pada kesempurnaan saja. Tanda Allah mengasihi manusia tidak terbatas hanya pada kenikmatan dan manisnya kehidupan. Allah mengizinkan yang rasanya tidak baik bagi kita untuk membuktikan bahwa Ia tetaplah Allah yang baik. Makanya kalau ada orang sakit, kalau ada orang kena musibah, kalau ada orang kena masalah, jangan buru-buru dihakimi bahwa pasti lu bersalah. Gitu. Dan jangan pernah juga buat kesaksian-kesaksian yang kadang-kala nyebelin banget gitu kan. Wah, ngasih kesaksian. Saya bersaksi Tuhan menyelamatkan saya karena saya telat sampai bandara. Karena pesawat yang saya naikin ternyata kena kecelakaan. Tuhan menyelamatkan saya, itu mah bukan kesaksian, teman-teman sekalian. Itu bersyukur di atas penderitaan. Tapi mari kita melihat bersama-sama, lewat apapun yang terjadi di tengah kehidupan ini, Allah selalu mengizinkan segala sesuatunya, mau yang baik, mau yang tidak baik, untuk tetap mau membuktikan bahwa Dia adalah tetap Allah yang baik bagi setiap kita. Maka jangan pernah dengan mudah menghakimi, dan jangan juga pernah dengan mudah jadi orang-orang yang pesimis. Ya udah, kalau memang hidup saya begini-begini aja, ya begini aja. Enggak. Tuhan inginkan lebih kok dari kita. Karena bukankah sejak Tuhan ciptakan kita, bahkan sejak dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah punya rencana damai sejahtera melalui diri kita. Tapi kita kemudian diingatkan untuk sampai pada goal rencana damai sejahtera Allah, yaitu kebaikan-kebaikan Allah dalam hidup kita, untuk bisa mencapainya, jalannya nggak selalu baik. Jalannya nggak selalu mulus, jalannya bisa jadi berliku, bahkan penuh bebatuan.
tetapi selalu sampai pada tujuan yang indah. Karena apa? Karena Allah selalu beserta. Ingatlah poin yang kedua ini, bahwa cinta kasih Allah tidak hanya ditemukan dalam manisnya kehidupan, karena Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itulah yang disebut dengan beriman. Maka yang ketiga, teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iman yang penuh pengharapan, mampu melihat segala sesuatu, melampaui penglihatan dunia. Ini yang Yesus ajarkan kepada kita semua, khususnya melalui kisah dalam perikop ini. Ada sesuatu yang luar biasa yang mau Allah nyatakan lewat orang buta yang mendapatkan mujizat kesembuhan itu. Yaitu sebuah kesaksian bahwa Kristus adalah Mesias. Yesus adalah Mesias yang sungguh-sungguh mau membebaskan. Dia datang ke dunia bukan hanya mau membebaskan manusia dari belenggu dosa, tapi dia datang ke dunia ini untuk membebaskan manusia juga dari belenggu-belenggu yang menghalangi cinta kasih Allah yang bisa dirasakan oleh siapapun. Atau dalam bahasa kerennya itu, Yesus mau mentransformasi pola pikir beragama dari yang tadinya eksklusif jadi penuh dengan keterbukaan. Hal yang sama kan juga terjadi dan menjadi kesaksian John Newton dalam kisah di awal tadi. Selama ini dia nggak melihat bahwa ada sesuatu yang jauh lebih baik daripada terlibat dalam jual beli manusia, begitu kan? Sampai akhirnya dia bisa menyadari bahwa semua orang itu berharga di mata Allah. Hal yang nggak bisa dilihat oleh orang-orang pada zamannya, termasuk oleh dia, sampai akhirnya kemudian dia bisa melihat itu semua dengan baik. Ini yang juga menjadi catatan penting bagi setiap kita saat kita melangkah di tahun yang baru ini. Tahun 2021 yang penuh dengan kejutan, yang penuh dengan misteri, yang juga nggak tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan kita alami. Yang pasti COVID-19 masih berlangsung sampai dengan saat ini. Tapi kita bersama-sama percaya bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau nyatakan juga kepada kita. Di balik kesulitan-kesulitan yang ada, di balik kejutan-kejutan yang rasanya menyedihkan dan menakutkan ini, kita tetap beriman, kita tetap percaya dalam pengharapan kita, selalu ada sesuatu yang baik yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Kuncinya ialah belajar melihat segala sesuatu dari perspektif Allah, bukan cuma dari cara pandang kita semata. Dan caranya, teman-teman sekalian, cuma bisa terjadi ketika ada relasi yang baik antara kita dengan Tuhan kita. Ketika relasi yang baik itu tetap terjalin, maka percayalah, Tuhan akan memampukan kita untuk melihat segala sesuatu dalam sudut pandang yang positif. Maka dalam perjalanan hidup ini, teman-teman sekalian, jangan pernah untuk tidak mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Dia ada di tengah-tengah kita, dia berjalan bersama kita, cinta kasihnya mau dinyatakan, jangan pernah kita halangi, dan mari terlibat dalam misi Allah untuk dunia ini. Sambil tetap percaya bahwa apapun yang akan terjadi, yang nggak pernah kita tahu apa yang akan terjadi di depannya, tetap terjadi dengan pengetahuan Tuhan. Karena Allah bertanggung jawab atas segala sesuatunya. Mari tetap terus mendekatkan diri kepada Tuhan, terus mengandalkan Dia, yakin dan percaya bahwa Dialah Mesias yang sungguh-sungguh mau membebaskan setiap kita. Tuhan berkati kita semua. Amin. Oke teman-teman, kita akan menyanyikan Gita Bakti 208 sebagai respon firman kita, tak ku tahu kan hari esok.
Teman-teman, mari kita berdoa, menaikkan syafaat kita pada Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur untuk pewartaan sabda-Mu yang sudah mengajar kami untuk selalu melihat segala sesuatu dari perspektif Tuhan. Bahkan kami disadarkan lewat peran-Mu di dunia ini, Engkau menyatakan diri-Mu sendiri sebagai sumber pengharapan kami. Engkaulah pemberi harapan pertama di tengah hidup ini. Kepadamu kami selalu berserah, menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan masa depan kami, yakin dan percaya bahwa segala sesuatu terjadi dengan sepengetahuan Tuhan. Biarlah kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang optimis, anak-anak Tuhan yang mau terlibat dalam misi cinta kasih Allah di tengah dunia ini lewat kehadiran kami, di tengah keluarga kami, di tengah tempat studi kami, di tengah pelayanan kami, di tengah segala aktivitas kami, dimanapun kami berada. Pakailah kami terus ya Tuhan, untuk menjadi saluran berkat. Saat ini ya Allah, kami berdoa kepadamu, mendoakan saudara-saudara kami yang terkena dampak musibah, baik para korban musibah banjir di Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, dan berbagai tempat di Indonesia. Juga kami doakan keluarga dari korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Kami doakan mereka yang tertimpa akan musibah ini, supaya mereka diberikan kekuatan. Kami tetap percaya bahwa Engkaulah Allah yang menopang mereka. Kami juga doakan setiap mereka yang terlibat, tim yang turun langsung ke lapangan untuk boleh menolong saudara-saudara kami ini, supaya mereka disertai oleh Tuhan dan topang, diberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga segala sesuatunya ya Tuhan, boleh menjadi kebaikan bagi banyak orang. Kami berdoa bersyukur untuk kebersamaan kami di ruang virtual ini, teman-teman Gerakan Pemuda di GPIB Nazaret. Kami doakan teman-teman kami ini semua, setiap kami yang juga dalam proses studi kami, bahkan yang sementara sedang mengikuti ujian akhir semester. Kami doakan setiap mereka, setiap kami. Kami percaya ada masa depan yang baik yang Tuhan siapkan melalui kehidupan kami lewat proses studi yang kami jalani. Kiranya teman-teman kami yang sedang menjalani UAS boleh diberikan kekuatan, Tuhan yang boleh menopang dia, Tuhan yang boleh memampukan mereka menyelesaikan segala sesuatu sebagai pertanggungjawaban studi mereka. Kami doakan setiap anggota GP Nazaret beserta dengan keluarga kami masing-masing di tengah cuaca ataupun kondisi pandemi yang kurang mendukung. Kami mohon kepadamu supaya kami diberikan kekuatan dan kesehatan senantiasa. Berkati gerejamu GPIB Nazaret, Ketua Majelis Jemaat Pendeta Henry Yakob bersama keluarga, segenap pelaksana harian Majelis Jemaat, seluruh diaken dan penatua, para pengurus unit-unit misioner, juga para karyawan gereja. Tuhan berkati para pelayan-pelayan-Mu ini ya Tuhan, dalam kehidupan mereka, baik pekerjaan, pelayanan, dan keseharian mereka, berikan mereka kekuatan dan kesehatan senantiasa. Bahkan seluruh warga jemaat yang ada, yang tersebar dalam sektor-sektor pelayanan yang ada. Tuhan yang menopang, Tuhan yang memberkati, baik pribadi maupun keluarga. Bangsa dan negara ini juga kami doakan supaya para pemimpin yang ada tetap ditopang oleh Tuhan, diberikan hikmat. Apapun yang menjadi keputusan, selalu mendatangkan damai sejahtera bagi banyak orang. Gereja-gereja Tuhan, biar tetap juga terus terlibat dalam karya pelayanan mereka, memberi kesaksian yang baik bagi dunia ini, lewat segala sesuatu yang juga menjadi teladan bagi banyak orang. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Engkaulah sumber pengharapan kami. Kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami ini, Tuhan mengetahuinya dan Tuhan bertanggung jawab atas segala sesuatunya. Doa ini kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
Mari dengan rela hati dan penuh sukacita, kita membawa ungkapan syukur kita seperti yang tertulis dalam 2 Yohanes 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita menyanyikan persembahan dari PKJ 147, di sini aku bawa. Persembahan hidupku semua dibandingkan berkatmu yang tak kau limpahkan. Terima Tuhan, oh terima Tuhan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang baik, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Kami telah memberikan sedikit dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau berkati persembahan kami agar dapat dipakai hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom rekan-rekan GP, terima kasih sudah hadir di ibadah awal tahun GP Nazaret di hari ini. Kami dari rekan-rekan GP ingin mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Aris Siagian atas firman-Nya hari ini. Semoga firman yang sudah kami dengarkan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Warta GP yang pertama adalah teman-teman GP jangan lupa untuk isi absen di link yang akan di-share di kolom chat. Warta GP yang kedua adalah ibadah minggu kreatif.
Ibadah Minggu Kreatif akan diadakan hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021, jam 10 pagi. Mari kita bersama-sama beribadah di YouTube channel GPIB Jemaat Nazaret Jakarta. Oke, jangan sampai nggak ikutan. Warta GP yang ketiga, kita mau ucapin selamat ulang tahun buat teman-teman GP yang berulang tahun di Januari 2021. Berikut. Selamat ulang tahun ya, panjang umur, sukses, dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Warta GP keempat yaitu Ruang Biru. Nah teman-teman, kita akan ada Ruang Biru pada tanggal 6 Februari 2021 jam 4 sore. Saksikan live di YouTube channel GPIB Jemaat Nazaret Jakarta. Jangan lupa ditonton ya. Warta GP yang kelima, latihan virtual choir. Latihan akan diadakan pada hari Minggu 24 Januari 2021 jam 3 sore via Zoom. Jangan lupa ikutan ya teman-teman. Warta GP yang ke-6, NZ Prelove. Teman-teman jangan lupa follow Instagram @NZPrelove untuk mendukung program PEG. Boleh ya kakak dilihat-lihat dulu dan jangan lupa untuk dibeli. Sekian Warta GP hari ini. Sampai ketemu di kegiatan berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Dan jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Ya teman-teman sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sampai di akhir ibadah. Namun sebelum saya membacakan amanat pengutusan ini, saya mempersilahkan setiap kita teman-teman sekalian untuk boleh memanfaatkan media Zoom ini. Ada kolom chat di situ. Saya mengizinkan teman-teman sekalian kira-kira 30-40 detik untuk boleh menuliskan sebuah kalimat motivasi, kalimat penguatan bagi setiap kita. Jadi boleh dikasih ke semuanya. Selamat menjalani tahun yang baru ini dengan penuh pengharapan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh ucapan syukur, tetap optimis bahwa segala sesuatu yang terjadi Tuhan punya rencana dan Tuhan mau nyatakan kebaikannya bagi setiap kita. Kita boleh rangkum itu dalam kalimat kita masing-masing, teman-teman sekalian. Boleh mulai dari sekarang teman-teman ketik di kolom chat yang ada sebuah kalimat penguatan buat kita semua. Silakan. Biar apa yang kita sampaikan ini juga menjadi doa kita juga untuk sesama kita, untuk saling mendoakan, memberikan semangat. Mari teman-teman sekalian, kita diingatkan oleh amanat pengutusan yang akan saya bacakan ini. Pengharapan adalah salah satu anugerah Allah. Dalam pergumulan hidup umat percaya, pasti ada anugerah pengharapan. Maka jangan pernah mengeluh, bersungut-sungut, atau mulai tidak percaya kepada Allah di saat Allah belum lagi menjawab doa kita. Karena Tuhan siapkan yang terbaik bagi setiap kita. Mari kita nyanyikan lagu pengutusan.
dunia menangguhkan, hatiku tetap tenang teduh, jangan takut. Mari kita akhiri ibadah ini di dalam doa dan nanti kita akan memohon berkat dari Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kami percaya Tuhan, setiap perjalanan hidup kami ada Tuhan yang selalu menuntun kami, setiap langkah hidup kami ada Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Maka kami selalu percaya penyertaan-Mu bersama-sama dengan kami sepanjang hidup kami. Tolong kami ya Tuhan untuk hidup sebagai pelaku firman Tuhan. Bersyukur untuk setiap mereka yang sudah mengambil bagian dalam ibadah kami pada sore hari ini. Apapun yang kami lakukan, apapun peran kami, baik para petugas maupun setiap kami yang boleh beribadah, semuanya terjadi hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan saja. Ini doa kami ya Tuhan, maka kami akhiri ibadah ini dengan bersama-sama mohon berkat dari Tuhan. Dan kini terimalah berkat darinya. Kiranya Allah mencukupi yang engkau butuhkan, tanda bahwa Ia memelihara hidupmu. Kiranya Allah memampukan engkau untuk selalu berkarya melalui apa yang engkau kerjakan dalam keseharianmu. Kiranya sinar mentari kehidupan akan menerobos jendela rumahmu serta menghangatkan seisi keluargamu. Kiranya busur pelangi selalu menangkap tetesan air hujan di atas rumahmu yang selalu menambah semarak dan indah hidupmu. Kiranya akan ada selalu tangan para sahabat yang siap menggenggam dan menopang setiap kesulitanmu. Kiranya orang-orang yang membencimu kini sudi engkau rangkul dan kemudian menjadi sahabatmu. Dan kiranya Allah Sang Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyempurnakan iman, pengharapan, dan cinta kasih-Mu di tempat ini atau dimanapun engkau berada, hari ini, esok, sampai kita bertemu kembali. Amin. Amin.